Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Nada Eka Pratiwi di pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi gerak melingkar. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu akan mengingatkan lagi untuk kalian mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom yang sudah Ibu upload di sana. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ke pembelajaran, Ibu di sini akan membacakan kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis dan pemanfaatannya. Nah, untuk IPK-nya itu yang pertama mengidentifikasi besaran dalam gerak melingkar seperti frekuensi, periode, kecepatan sudut, kecepatan linier, dan percepatan sentripetal. Kemudian menyebutkan contoh-contoh penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Nah, yang ketiga, menghitung besaran dalam gerak melingkar seperti frekuensi, periode, kecepatan sudut, kecepatan linier, dan percepatan sentripetal. Kemudian yang keempat, menganalisis permasalahan fisika dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan gerak melingkar. Nah, langsung saja kita ke materi intinya. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di sini. Di sini terdapat dua gambar, ada gambar biang lala dan ada gambar jam yang sedang bergerak. Nah, kedua benda ini merupakan aplikasi dari materi gerak melingkar ini. Nah, coba kalian definisikan apa hubungan dari dua gambar ini dengan gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap. Dilihat dari gambar yang sebelumnya Ibu tampilkan, ini. Nah, di sini terdapat titik tetap, di mana letaknya itu akan Ibu beri tanda merah. Nah, kemudian untuk objeknya itu Ibu beri tanda biru. Sama juga dengan jam dinding yang sedang berjalan. Titik tetapnya itu berada di tengah dan objeknya itu berada di samping atau di luar jam dinding tersebut. Gerak melingkar terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada gerak melingkar beraturan dan ada gerak melingkar berubah beraturan. Sama halnya seperti gerak lurus yang memiliki dua kriteria. Namun jika gerak lurus memiliki lintasan yang lurus, sedangkan gerak melingkar memiliki lintasan yang melingkar atau berbentuk lingkaran. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan. Pengertian dari gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap dengan kelajuan yang tetap. Nah, gerak melingkar ini mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, memiliki lintasan berupa lingkaran. Jelas, karena di sini yang kita bahas adalah gerak melingkar, maka lintasannya pun berupa lingkaran. Kemudian memiliki kecepatan sudut yang tetap. Nah, karena di sini melingkarnya secara beraturan, maka kecepatan sudutnya pun akan tetap. Beda lagi dengan gerak melingkar berubah beraturan. Kemudian, yang ketiga, memiliki kelajuan linier yang tetap, tetapi arahnya berubah-ubah. Kemudian yang keempat,
memiliki percepatan sentripetal yang tidak berubah-ubah. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai gerak melingkar beraturan ini, kita terlebih dahulu mengetahui konversi satuan sudut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa satuan sudut ini adalah derajat. Nah, namun fisikawan-fisikawan di dunia menggunakan satuan sudut ini berupa radian atau disebut sebagai rad, disingkatnya sebagai rad. Nah, di sini satu putaran itu bernilai atau senilai 360 derajat atau 2 V radian, dan 1 RPM adalah 1 putaran per menit. Nah, sekarang kita simak lebih dalam yuk. Seperti yang kita ketahui bahwa radian adalah radius jarak linier per jari-jari. Nah, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Nah, jika kita misalkan dengan lingkaran, ini adalah titik pusatnya. Di sini adalah titik busur, atau kita bisa sebut ini adalah B. Nah, kemudian kita sebut ini sebagai jari-jari. Nah, dari mana 2V yang tadi itu? Nah, 2V ini didapat dari satu putaran penuh 360 derajat. Nah, misal kita simpan di sini titik A. Nah, 2V ini didapat dari satu putaran penuh dari titik A ke titik A lagi. Nah, maka ini dinamakan sebagai satu putaran penuh. Nah, menurut matematika, bahwa satu putaran adalah sama dengan dari keliling lingkaran. Nah, apa rumus keliling lingkaran? Yaitu 2V yaitu 2V dikali R. Jika kita misalkan jarak linier ini dengan X, nah jarak linier ini adalah jarak dari A ke titik B. Kita misalkan ini dengan X, maka di sini X. Nah, jari-jarinya kita simbolkan dengan huruf R. Ini. Maka nilai sudutnya dapat kita dapatkan menjadi theta sama dengan 2VR per R. Dengan mensubstitusikan nilai X ini dengan keliling lingkaran. Nah, dapat kita selesaikan sebagai berikut. Kita coret nilai R-nya, kemudian nilainya menjadi 2V radian, atau bisa disebut sebagai satu putaran penuh. Nah, bagaimana cara mengkonversi dari putaran ke derajat atau dari derajat ke putaran? Kita bahas setelah yang satu ini. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi dari putaran ke derajat, yaitu radian, atau dari derajat ke putaran. Nah, misal
di sini dari derajat ke radian. Misalkan di sini terdapat 30 derajat, maka cara mengkonversinya itu adalah 30 per 360 dikali 2V didapatkan 60 per 360, maka bernilai 1/6 V radian. Ini adalah dari konversi dari derajat ke radian. Nah, bagaimana jika mengkonversi dari derajat ke putaran? Nah, misalkan di sini ada 30 derajat juga, maka cara mengkonversinya itu adalah 30. Nah, karena sudutnya satu putaran penuh, maka kita dapat menuliskannya dengan 360 derajat. Nah, maka dihasilkan 1/12 putaran. Nah, kemudian di sini ada pengkonversian dari putaran ke derajat dan dari putaran ke radian. Nah, jika di sini terdapat 1/4 putaran, maka caranya yaitu dengan 1/4 dikali dengan 360 derajat. Nah, maka akan menghasilkan 90 derajat. Nah, kemudian di sini juga terdapat putaran konversi dari putaran ke radian. Nah, di sini terdapat 1/4 putaran, maka cara mengkonversinya itu adalah dengan 1/4 dikali 2V, maka menghasilkan setengah V radian. Seperti itu. Lalu, bagaimana dengan RPM? RPM ini adalah radian per menit. Nah, contohnya jika di sini terdapat 30 RPM, RPM ini satuannya itu adalah putaran per menit. Nah, kita dapat menuliskannya dengan 30 putaran per 1 menit. Nah, 1 menit ini jika kita konversikan ke sekon, maka nilainya menjadi 30 putaran per 60 sekon. Maka didapatkan setengah putaran per sekon. Nah, putaran per sekon ini dapat kita sebut sebagai Hertz, satuan dari frekuensi. Nah, kemudian RPM pun bisa kita konversi ke bentuk radian. Nah, misalnya di sini terdapat 30 RPM sama dengan 30 putaran. Tadi rumusnya adalah putaran per menit. Nah, ingat-ingat putaran per menit. Maka kita tuliskan, jangan lupa dikonversi juga ke sekon ya, menjadi 60 sekon. Kemudian kita kalikan dengan 2V radian. Nah, maka didapatkan hasil setengah kali 2V. Nah, kita coret. Maka nilainya menjadi V radian per sekon. Nah, satuan ini merupakan satuan dari omega atau kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini juga akan kita bahas di slide selanjutnya.
Nah, jika tadi kita sudah mempelajari mengenai konversi satuan sudut, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan ini. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran dalam satu sekon, sedangkan periode adalah waktu untuk satu kali putaran. Rumus periode adalah T sama dengan T per N. Nah, jangan sampai salah ya. T besar itu untuk lambang periode dan T kecil adalah untuk waktu. N adalah untuk banyaknya putaran. Sedangkan rumus dari frekuensi adalah F sama dengan N per T. Dengan F adalah frekuensi. Hubungan frekuensi dan periode adalah F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Nah, dari mana sih F sama dengan 1 per T ini? Nah, mari kita bahas secara lebih dalam lagi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai frekuensi dan periode. Nah, lalu di mana didapatkannya 1 per T ini? Nah, dapat disimak bahwa F sama dengan 1 per T. T ini adalah lambang dari periode. Nah, atau T sama dengan 1 per F per frekuensi. Nah, kita juga tahu bahwa rumus frekuensi adalah F sama dengan N per T. Dan periode adalah T sama dengan T besar sama dengan T waktu per N. Kemudian, jika kita akan mencari nilai T ini, maka kita menghitungnya menjadi T sama dengan T besar atau T periode dikali N. Nah, kemudian kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam nilai frekuensi ini. Nah, kita tulis kembali F sama dengan N per T, maka menjadi N per Tn. Nah, kan tadi kita sudah mengetahui bahwa nilai T ini adalah T dikali N. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, maka didapat nilainya menjadi, di sini terdapat 1 per T. Nah, kita coret kedua N ini, maka kita dapatkan 1 per T. Jadi rumus frekuensi adalah 1 per T. Nah, ini adalah hubungan antara frekuensi dengan periode. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai frekuensi dan periode, kemudian ada lagi nih besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan. Yang ketiga adalah kelajuan linier. Apa sih itu kelajuan linier? Kelajuan linier adalah panjang lintasan yang ditempuh per satuan waktu dengan rumus V sama dengan 2VR per T atau sama dengan 2VRF. Nah, kemudian kecepatan sudut, besar sudut yang ditempuh benda per satuan waktu dengan rumus omega sama dengan 2V per T, T-nya itu periode, sama dengan 2V dikali F. Dengan keterangan V adalah kelajuan linier dengan satuannya M per sekon. Kemudian ada periode dilambangkan dengan T, satuannya adalah S, kemudian ada omega atau kecepatan sudut dan satuannya adalah radian per sekon. Nah, R adalah jari-jari, satuannya adalah M, dan F adalah frekuensi, satuannya adalah Hz. Kemudian, hubungan dari kelajuan linier dan kecepatan sudut adalah V sama dengan omega R atau omega sama dengan V per R. Nah, mari kita simak lebih dalam lagi. Nah, dalam GLB bahwa kecepatan itu adalah V sama dengan S per T.
di mana perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, kemudian jika dalam lingkaran, jika dalam lingkaran ini adalah jari-jarinya dari titik pusat atau titik tetap ke titik besar. Kemudian di sini ada titik A. Nah, jarak dari titik A ke B ini kita sebut sebagai S atau jarak. Nah, telah disebutkan bahwa kelajuan linear itu adalah 2VR dikali T, atau nilainya adalah V sama dengan 2VR per T. Nah, dari mana nilai V sama dengan 2VR per T? 2VR per T itu didapatkan karena tadi satu putaran adalah dari A ke A lagi. Nah, maka satu putaran ini sama dengan keliling lingkaran atau 2VR yang telah tadi Ibu jelaskan di pembahasan sebelumnya. Nah, jika waktu yang dibutuhkan dalam satu putaran, maka lambangnya adalah T atau periode. Nah, kemudian 2VR ini juga dapat menjadi 2VR dikali F. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa adanya hubungan frekuensi dan periode ini, maka nilainya ini menjadi V sama dengan 2VR per T sama dengan 2VR 1 per T sama dengan 2VRF. Seperti itu. Seperti yang telah kita bahas bahwa kelajuan linear itu adalah V sama dengan 2VRF atau V sama dengan 2VR per T. Nah, sedangkan rumus dari omega adalah 2VF. Nah, maka nilai dari 2V adalah omega per F. Nah, jika yang sudah kita ketahui bahwa V adalah 2VR dikali F, kita ubah yang di sini atau kecepatan linearnya diganti menjadi V sama dengan omega dikali R dikali F per R. F, maaf. Nah, kita coret frekuensinya, maka didapatkan kecepatan linearnya yaitu omega dikali dengan R, atau omega sama dengan V dikali R. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai contoh soalnya. Sebuah pita diikatkan pada ujung roda yang berjari-jari 25 cm. Roda kemudian diputar dengan kelajuan tetap
dan dalam waktu 12 detik berputar sebanyak 96 kali. Nah, hitunglah frekuensi, periodenya, kecepatan sudutnya, dan kelajuan linearnya. Nah, tadi di contoh soal kita ketahui bahwa nilai jari-jarinya adalah 25 cm. Nah, jika kita konversi ke satuan SI, maka nilainya menjadi 0,25 meter. Nah, berputar dengan kelajuan tetap. Nah, dengan waktu T sama dengan 12 sekon. Kemudian ada banyak putaran sebanyak 96 kali. Ditanyakannya itu A adalah frekuensi, B periode, C V, kemudian yang ditanyakan poin D adalah kecepatan sudut. Kemudian untuk menjawab, poin A, rumus frekuensi seperti yang sudah kita pelajari bahwa frekuensi adalah banyaknya putaran dibagi dengan waktu. Nah, nilai N-nya itu adalah 96, kemudian nilai waktunya adalah 12, maka kita dapatkan senilai 88 Hz. Ingat bahwa satuan dari frekuensi adalah Hz. Kemudian poin B adalah periode. Ingat bahwa rumus periode adalah T per N atau 1 per F. Jika kita gunakan yang 1 per F ini, maka hasilnya menjadi karena tadi nilai frekuensinya adalah 8, kita masukkan saja ke dalam rumus periodenya, maka didapatkan senilai 0,125 second. Nah, untuk jawaban poin C, kita ketahui bahwa rumus kelajuan linear adalah V sama dengan 2V dikali R dikali F. 2V kita masukkan nilai R-nya 0,25 yang tadi telah kita konversi, dikali dengan frekuensi bernilai 8 Hz. Kemudian hasilnya adalah 16 pi dikali 0,25 sama dengan 4 V meter per sekon. Kemudian untuk jawaban poin D adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu dilambangkan dengan omega ya. Nah, rumus dari omega itu adalah 2VF. 2 dikali V, frekuensinya itu adalah 8, maka nilainya adalah 16 V radian per sekon. Nah, seperti ini. Kemudian besaran gerak melingkar beraturan yang kelima ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah suatu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran sehingga menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Nah, percepatan sentripetal ini dilambangkan dengan AS dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Rumusnya adalah AS sama dengan V kuadrat per R, sama dengan omega kuadrat dikali R. Dengan R adalah jari-jari, satuannya meter, dan V adalah kelajuan linier, satuannya meter per sekon. Nah, mari kita perhatikan ilustrasinya yang akan Ibu jelaskan. Nah, untuk percepatan sentripetal, jika kita ilustrasikan adalah
ketika percepatan tersebut mengarah ke pusat. Nah, maka ini dilambangkan dengan AS. Dan tegak lurus dengan kelajuan linear. Di sini nilai kelajuannya. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai pembahasan gerak melingkar. Nah, untuk selanjutnya ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah, untuk itu jangan lupa dikerjakan soal latihannya, dan jangan lupa juga untuk terus dipelajari materi gerak melingkar ini. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.